Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, saya Farah Karima selaku MC pada acara webinar hari ini. Selamat datang di acara Infrastruktur Connect Digital Series yang merupakan rangkaian kegiatan dari acara Indonesia Infrastructure Week, Konstruksi Indonesia dan Beton Indonesia 2020. Yang dapat Anda akses melalui platform digital Infrastruktur Connect mulai tanggal 21 Oktober hingga 3 Desember 2020 dengan mendatang dengan cara daftarkan diri Anda di infrastrukturconnect.id untuk mendapatkan aksesnya. Dan sebelum memulai acara webinar ini, perkenankan saya untuk menginformasikan bahwa selama acara webinar berlangsung, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang berada di bawah layar Anda dengan cara menuliskan nama, asal instansi, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada narasumber siapa. Moderator akan memilih beberapa pertanyaan yang telah diajukan dan menyampaikannya kepada narasumber terkait. Dan tak lupa saya informasikan bahwa tata cara untuk mendapatkan e-sertifikat maupun materi presentasi akan kami sampaikan di akhir acara. Dan pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi tentang digitalisasi jasa konstruksi bagi kesiapan industri yang terintegrasi. Dan telah hadir bersama saya Bapak Rudi Rustia selaku moderator. Izinkan saya untuk membacakan sedikit biografi dari beliau. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Big Data Indonesia dan anggota DPA Mastel, Chief Editor News Portal dan majalah Komite.id, dosen dari Universitas Budi Luhur, ICT Strategy and Policy, juga Data Security. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Rudi Rustia untuk memimpin acara webinar ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada MC, Mbak Farah atas perkenalannya. Selamat siang Bapak, Ibu, peserta webinar yang saya hormati. Selamat datang di panel diskusi dengan topik yang sangat menarik ini, digitalisasi jasa konstruksi bagi kesiapan industri yang terintegrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh MC, saya Rudi Rustia, Chairman dari APDI, Asosiasi Big Data dan AI, dan Chief Editor dari Komite.id. Pada kesempatan yang baik ini, saya menjadi moderator dari panelis dengan pembicara yang sangat pakar dan berpengalaman di bidang jasa konstruksi dan tentunya transformasi digitalnya. Sebelum memulai sesi ini, saya ingin membacakan latar belakang term of reference yang diberikan kepada saya sebagai berikut. Digitalisasi menjadi faktor pendorong industri di mana teknologi digital menjadi basis dari pengembangan dan strategi inovasi, enterprise, dan industri. Internet itu menjadi tulang punggung dari pengembangan teknologi yang mendorong kemajuan industri 4.0 dan telah terjadi berbagai disrupsi bermunculan diantaranya AI, Artificial Intelligence, robotik. Kemudian yang menjadi primadona pada edisi webinar kali ini adalah Big Data, ya, Big Data Analytics, BDA. Big Data bukan saja menggambarkan data dalam volume yang sangat besar, namun juga cepat mempunyai value, harus mempunyai value, veracity, artinya kualitas datanya harus baik. Ini sering menjadi masalah juga, dan terdiri dari berbagai varietas data. Itulah sebabnya kita beralih ke Big Data. Yang membuat Big Data penting bukanlah hanya jumlah data yang besar, tapi bagaimana data tersebut dapat digunakan untuk analisa, menghasilkan insight, pengambilan keputusan yang penting dan strategis. Pemerintah terkait regulasi perlindungan data telah memulai berbagai inisiatif terkait teknologi Big Data untuk membuat akses informasi menjadi lebih efisien, efektif, sederhana, dan transparan. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional seperti LPJKN sebagai contoh sukses telah memulai transformasi pengembangan Big Data yang terintegrasi khususnya bagi industri jasa konstruksi. Kebetulan kami juga ikut aktif dengan LPJK dan Dirjen Bina Usaha membangun Big Data Siki, yaitu Sistem Informasi Konstruksi Indonesia. LPJK yang tentunya akan dipresentasikan oleh panelis yang pakar dari LPJK.
menjadi menarik tentang apa yang menjadi rencana, target, visi, dan sejauh mana transformasi teknologi small data, saya sebutnya small data, itu relational database yang lama, konvensional, kemudian kita menuju big data, Hadoop system, dan berikutnya adalah AI dengan algoritmanya yang akan dibahas oleh masing-masing panelis pada webinar ini. Infrastructure Connect ini untuk mendukung akselerasi digitalisasi jasa konstruksi serta perspektif dari pengguna jasa konstruksi. Sebelumnya, perkenalkan saya menyapa para panelis dan membawakan CV singkat dari para panelis dimulai dengan Bu Dewi, Sesdirjen sebagai berikut. Bu Dewi Comistriana, STMSC, Jabatan Sekretaris Dirjen Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak 2019. Pendidikan S1 Teknik Lingkungan ITB 1994, S2 Master dari BIT Sanitary Engineering UNESCO 1998. Pembicara kedua, Insinyur Ruslan Rifai, jabatan sebagai Ketua Umum LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dari tahun 2016 sampai Desember 2020 ini. Wakil Ketua 1 dari BPP Gapensi. Pendidikan S1 Sarjana Teknik Elektro Universitas Hasanuddin Makassar, S2 Magister Manajemen STIE Nusantara Jakarta. Kemudian pembicara ketiga adalah Bapak Faisal Yusuf. Di sini jabatannya di PT Telkom sebagai Tribe Leader Smart Platform. Kemudian juga Head dari Big Data Service Delivery-nya Telkom. Beliau juga di Metranet subsidiarinya menjadi VP Big Data 2019 sampai sekarang. Pendidikan Computer Science dari Universitas Indonesia. Kemudian Insinyur Agus Gendroyono, STMMT, jabatan Ketua Umum BPD Gapensi Provinsi Jawa Timur sejak Januari 2016 sampai sekarang. Pendidikan S1 Teknik Sipil Universitas Sunan Giri, Surabaya. Kemudian S2-nya Magister Teknik Sipil dari Universitas 17 Agustus, Surabaya. Baik, mengingat waktu yang sangat pendek, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai panelis session webinar ini. Karena waktu yang sangat terbatas, kami memberikan 15 menit maksimum bagi masing-masing panelis untuk paparannya. Kita akan mulai dengan presentasi dan paparan pertama dari Ibu Dewi, Sesdirjen dari Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Waktu dan layar dari webinar kami serahkan kepada Ibu Dewi. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak Rudi. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak-bapak panelis sekalian, Bapak dan Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan mengenai sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Jadi saya kira mengenai digitalisasi ini merupakan satu hal yang sudah tidak bisa kita pungkiri lagi pada saat ini. Pada semua aspek penyelenggaraan konstruksi, kita semua sudah harus mulai masuk kepada era digitalisasi, Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin kami mohon bantuannya kepada panitia untuk memulai paparannya. Baik. Oke, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, kami di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentunya juga secara cepat merespon kebutuhan dari digitalisasi di dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, di mana saat ini sebetulnya berbagai sistem informasi sebetulnya sudah ada yang informasi yang mendukung penyelenggaraan konstruksi itu sebetulnya sudah dikembangkan cukup lama di Kementerian PUPR. Namun demikian, sistem informasi yang telah dikembangkan ini pada umumnya masih tersegmentasi atau masih berdiri sendiri, terpisah-pisah berdasarkan unit kerja yang mengembangkannya dan belum terintegrasi ke dalam satu sistem informasi yang dapat menghimpun semua data atau interoperable atau terhubung antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Padahal banyak sekali sistem informasi di Kementerian PUPR ini
yang antara satu sistem dengan sistem lainnya ini mengeluarkan satu indikator data yang sama. Nah, ini tetapi dikeluarkan oleh sistem yang berbeda-beda, bahkan terkadang data yang diberikan ini menghasilkan kuantitas data yang berbeda. Nah, ini tentunya sangat kondisi seperti ini tidak, saya kira ini sangat berbahaya sekali ya untuk industri jasa konstruksi, termasuk juga terutama untuk pemerintah, karena pada saat kita akan mengambil kebijakan, pada saat kita akan melakukan evaluasi tender atau seleksi dengan berbagai data atau informasi yang dihasilkan berbeda-beda dari sistem yang berbeda, maka ini tentunya akan mengakibatkan terjadinya inkonsistensi data dan tentunya juga akan mempengaruhi kualitas dari pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Lanjut. Nah, ini berangkat dari hal tersebut, dari adanya aplikasi government di berbagai unit kerja di pemerintahan, di PUPR sendiri, termasuk juga di kementerian-kementerian lain. Ini banyak sekali data-data yang sama, indikator data yang sama, tapi kemudian tidak terintegrasi atau tidak saling terhubung sistem informasinya. Nah, ini infrastruktur data centernya ini bervariasi, masih sangat terpisah satu sama lainnya, sehingga ini mengakibatkan inkonsistensi data yang seringkali terjadi. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, tentunya dengan mengacu kepada Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018, kemudian Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, tentunya kami juga harus ikut serta merespon atau merespon terhadap kedua peraturan tersebut, dan ini kami sudah memulai untuk mencoba melakukan integrasi sistem dan menginteroperablekan antara satu sistem dengan sistem yang lain, termasuk ini menyelaraskan proses bisnis, bahasa program maupun aplikasi dari satu sistem dengan sistem lainnya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, lanjut. Ini bisa kita lihat, ini hanya sebagian kecil dari stakeholder yang ada di jasa konstruksi, gitu ya. Jadi ada lembaga, ada BUJK, ada asosiasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat jasa konstruksi, penyedia jasa, ada tenaga kerja konstruksi. Ini stakeholder, sebagian kecil stakeholder yang ada di dalam industri jasa konstruksi. Nah, ini seringkali masing-masing stakeholder ini mempunyai sistem sendiri-sendiri, yang ini aplikasinya tidak saling terhubung satu sama lain, sehingga disinilah yang menjadi letak permasalahan, kenapa seringkali terjadinya muncul data yang berbeda-beda. Bapak dan Ibu semuanya, lanjut. Jadi dengan kondisi tersebut, maka kita seringkali menemukan adanya duplikasi dan inkonsistensi data, kemudian waktu dan biaya menjadi tidak efisien, kemudian seringkali juga resources yang yang diperlukan untuk pengambilan kebijakan atau untuk melakukan evaluasi tertentu ini tidak dapat diperoleh karena akses data yang sulit. Yang paling kami rasakan saat ini adalah bahwa kami di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bertanggung jawab di dalam pelaksanaan tender atau seleksi. Nah, dalam pelaksanaan tender atau seleksi ini tentunya membutuhkan banyak sekali data-data yang harus dievaluasi oleh seluruh Pokja di dalam menetapkan pemenang tender atau seleksi. Nah, karena data-data ini masih tidak terhimpun di dalam satu sistem, atau seringkali data ini bukan merupakan satu data yang data elektronik yang sudah ada dalam satu sistem, maka para Pokja ini seringkali harus melakukan pencarian data atau mengevaluasi data dengan sumber data yang masih konvensional. Tentunya ini sangat merugikan sekali karena kami dituntut untuk melaksanakan proses ini dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu yang cepat, karena ini akan sangat mempengaruhi kecepatan Kementerian PUPR di dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Tapi kemudian para Pokja ini terbentur dengan kesulitan di dalam memperoleh data, ataupun kalau misalnya data itu sudah diperoleh, seringkali datanya menjadi tidak konsisten, berbeda satu dengan yang lainnya,
dan ini mengakibatkan terjadinya sanggah banding, pengaduan di kemudian hari. Dan ini cukup menyita waktu, menyita biaya, dan bahkan seringkali ini masuk kepada ranah hukum. Nah, dengan kondisi seperti ini tentunya kami dituntut untuk segera mempercepat mengembangkan satu sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi, yang harapannya ini bisa meminimalisir masalah-masalah yang timbul seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, sebetulnya amanat untuk mengintegrasikan sistem, lanjut, ini sudah ada di berbagai pengaturan gitu ya. Salah satu di antaranya tadi sudah saya sampaikan di Perpres 95 dan Perpres 39 tahun 2019, dan ini pun sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 pasal 83 tentang pengembangan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Dan sekarang ini amanat ini diperkuat lagi karena amanat ini masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga amanat sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi ini menjadi lebih kuat, dan nanti kemudian tata cara pelaksanaannya ini pun akan didetailkan di dalam peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tentunya manfaatnya akan banyak sekali yang kita peroleh di dalam pengembangan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi ini. Lanjut. Jadi kita akan memperoleh efisiensi biaya dan waktu, tentunya produktivitas kerja ini juga akan meningkat, konsistensi dan akurasi data ini juga akan meningkat, ya. Jadi akuntabilitas tentunya ini akan meningkat, dan tentunya transparansi data ini juga yang sangat kita harapkan bisa terjadi. Jadi transparansi data ini juga akan mendorong, saya kira akan mengungkit daya saing dari jasa konstruksi nasional, karena setiap para pelaku usaha ini dapat melihat data antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Lanjut. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, sebetulnya banyak sekali data-data yang akan kami coba integrasikan di dalam SIJK terintegrasi ini, dan kami sudah membuat satu roadmap sebetulnya yang menginventarisir data-data apa saja yang ini harus segera kita himpun di dalam SIJK terintegrasi, yang ini tentunya tidak mengembangkan satu sistem yang baru, tapi kami akan memulai mencobanya dengan menghubungkan atau menginteroperablekan antara satu sistem dengan sistem lain yang sudah ada. Nah, jadi sekarang ini Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi ini sudah berhasil mengkonekkan data tenaga kerja konstruksi, kemudian data Badan Usaha Jasa Konstruksi ini dengan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri, data Dukcapil. Ini sudah terkoneksi, dan kami juga sekarang sedang on progress mengkoneksikan dengan data di Kementerian Keuangan, di Ditjen Pajak, itu berupa data pajak 2 tahun terakhir. Kemudian ini juga kami sedang menginteroperablekan sistem-sistem yang ada di internal Kementerian PUPR sendiri, yaitu dengan EMON, kemudian SPSE yang ada di Pusdatin, dan tentunya kami juga bekerja sama ini dengan Pak Ruslan, dengan LPJK, ini mengintegrasikan juga dengan Sistem Informasi Konstruksi Indonesia atau SIKI. Karena banyak sekali data-data yang sebetulnya yang dipakai itu data yang sama, sehingga kami coba identifikasi sistem mana saja yang mengeluarkan data-data yang sama, dan ini kami coba koneksikan. Pada awalnya tentunya ini tidaklah mudah gitu, karena ternyata setiap sistem ini sudah dibuat, dikembangkan dengan bahasa programnya masing-masing, sehingga pada saat kita mengkoneksikan, menghubungkan, ini seringkali terbentur dengan alasan teknis. Tapi sekarang ini kita sudah beberapa sudah berhasil kita koneksikan, dan yang paling yang paling dekat yang sudah akan kita implementasikan pemanfaatannya itu adalah mengenai data pengalaman badan usaha dan data pengalaman tenaga ahli yang ini sudah kita koneksikan dengan sistem-sistem yang saya sampaikan tadi. Kenapa ini bisa disinkronkan? Karena pertama, nomor induk kependudukan itu pasti ada di dalam data pengalaman dari semua badan usaha dan semua tenaga ahli.
kemudian di Sistem Informasi Konstruksi Indonesia di tempatnya LPJK, di dalam memproses sertifikasi badan usaha dan sertifikasi kompetensi kerja, itu juga dibutuhkan data pengalaman dari semua badan usaha dan tenaga ahli. Begitu pula di e-monitoring dan di SPSE kami, di sistem pengadaan, itu juga pasti diminta memasukkan data pengalaman. Nah, ini kami coba koneksikan gitu. Ini tentunya manfaatnya sangat banyak sekali. Kenapa? Karena pertama kami memperoleh data yang sama gitu. Jadi tidak ada lagi data pengalaman yang berbeda-beda antara satu sistem dengan sistem lainnya. Sehingga para pokja kami yang melaksanakan evaluasi tender atau seleksi, mereka akan mengacu kepada satu data yang sama, sumber data yang sama, sehingga datanya homogen. Sehingga ini antara satu pokja dengan pokja yang lainnya ini tidak menggunakan basis data yang berbeda, sehingga konsistensi data bisa kita peroleh. Ini juga tentunya akan menghasilkan proses tender atau seleksi yang lebih akuntabel. Dan kemudian yang paling penting adalah transparansi data. Gitu. Kalau sekarang ini data pengalaman ini disampaikan oleh para penyedia setiap kali mereka mengikuti tender atau seleksi, ke depan ini tidak diperlukan lagi. Karena secara reguler setiap penyedia jasa akan menginput data pengalamannya, sehingga ini juga akan meningkatkan efisiensi biaya dan waktu. Dan tentunya antara satu penyedia jasa dengan penyedia jasa lainnya bisa saling melihat data pengalamannya. Gitu. Ini juga akan mengungkit daya saing dari penyedia jasa. Jadi manfaatnya begitu banyak dan tentunya ini juga akan meningkatkan kredibilitas dari Kementerian PUPR yang tentunya melaksanakan tender atau seleksi cukup banyak, ribuan paket ya, sekitar 5.000-an paket yang akan kita tenderkan tahun 2021 nanti, yang sekarang ini sudah dimulai dengan tender atau seleksi dini. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, kami sudah mulai melakukan uji coba terhadap integrasi data pengalaman ini, dan diharapkan dalam waktu dekat ini semua penyedia jasa sudah mendeklar atau memvalidasi data pengalaman yang sudah kami himpun untuk data pengalaman 5 tahun lampau. Dan ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan data pengalaman 15 tahun ke belakang, karena persyaratan tender adalah 15 tahun ke belakang, dan tentunya kemudian diikuti kembali dengan inputting data terkini. Ini secara terus-menerus dilakukan oleh setiap penyedia jasa. Tahapan kedua di bulan Januari, ini sudah kami inisiasi juga sejak saat ini, kami sudah bicara dengan LKPP, bahwa SIJK terintegrasi mengenai data pengalaman ini nantinya juga akan digunakan, akan terkonek dengan SPSE-nya LKPP. Sehingga harapannya ini tidak hanya digunakan oleh Kementerian PUPR, tetapi juga oleh seluruh kementerian yang memerlukan data pengalaman dari badan usaha dan tenaga ahli terkait dengan jasa konstruksi. Nah, ini harapannya nanti jangka panjangnya tidak hanya data pengalaman, tapi juga data-data lainnya ini bisa kita integrasikan, bisa kita himpun ke dalam satu sistem tertentu. Lanjut. Jadi sebagai gambaran Bapak dan Ibu semuanya, ini yang tahap pertama, ini baru tahap pertama, ini tahap awal sekali yang sudah kita integrasikan adalah data pengalaman di dalam satu aplikasi simpan atau sistem informasi pengalaman. Ini yang sudah kita interoperable-kan. Jadi sudah kita hubungkan antara data Dukcapil, data pajak, kemudian EMON, SIKI, dan data LPSE. Ini sudah saling terhubung untuk data pengalamannya. Dan ini sangat luar biasa sekali manfaatnya buat Kementerian PUPR, dan tentunya saya harapkan untuk seluruh seluruh pelaku jasa konstruksi ini akan membawa manfaat yang begitu besar sekali. Dari hasil evaluasi kami terhadap input data pengalaman yang sudah dilakukan oleh para penyedia jasa, ternyata untuk pengalaman 5 tahun lampau ini kita lihat banyak sekali penyedia jasa ternyata sudah kehilangan track-nya gitu. Jadi ada yang sudah tidak punya lagi data kontrak, ada yang sudah kehilangan data kontak person untuk pemilik proyeknya. Nah, ini tentunya pelan-pelan kita benahi ke depan. Tidak perlu menunggu sampai 5 tahun, tapi setiap kali mereka selesai melaksanakan pekerjaan, maka mereka dapat langsung melakukan inputting data ke dalam sistem. Sehingga track mereka tidak hilang gitu, dan mereka akan sangat mudah
untuk merecord data pengalaman yang sudah mereka laksanakan. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, lanjut, rancangan peraturan pencatatan pengalaman ini juga sudah diperkuat. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini menjadi amanat dari Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan pendetilannya ini sudah dituangkan di dalam RPP Cipta Kerja Sektor Jasa Konstruksi, gitu ya. Yang ini juga akan segera disahkan. Saat ini kami sudah dalam tahapan finalisasi untuk penyusunan RPP ini, dan rencananya akan tertuang di dalam pasal 6 dari peraturan pemerintah Cipta Kerja Sektor Jasa Konstruksi mengenai pencatatan pengalaman badan usaha dan pencatatan pengalaman profesi dari seorang tenaga kerja konstruksi. Ini sudah diamanatkan bahwa semuanya akan tercatat melalui satu sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi. Jadi saya kira dasar hukum atau payung hukum untuk pencatatan pengalaman ini sudah sangat kuat karena nanti sudah ada di dalam undang-undang dan akan diperkuat lagi di dalam RPP-nya. Lanjut. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, kami ini sudah melakukan uji coba gitu ya untuk pencatatan pengalaman ini terhadap badan usaha jasa konstruksi dan tenaga ahli, dan saat ini sudah terhimpun kurang lebih 1040 pengalaman badan usaha dan 1000 pengalaman profesional dari seorang tenaga ahli. Itu sudah terhimpun ke dalam sistem. Kami sudah lakukan evaluasi juga, dan kami terus-menerus mengimprove sistemnya sendiri agar ini dapat memudahkan para badan usaha dan tenaga ahli untuk dapat melakukan pencatatan pengalaman mereka di dalam satu sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Lanjut. Dan ini adalah tata kelola yang coba kami siapkan. Jadi tentunya nanti akan ada tim pengelola aplikasi yang secara reguler akan memaintain atau mengelola aplikasi yang akan digunakan oleh badan usaha dan tenaga ahli untuk menginput data pengalamannya. Tentunya juga kami terus-menerus akan melakukan pelatihan untuk para pengelola aplikasi sehingga mereka akan terus mengembangkan sistemnya dengan baik. Kemudian kami juga sudah menggunakan cloud infrastructure sehingga ini juga masalah kapasitas, kemudian keamanan ini juga sudah kami perhitungkan, sudah kami antisipasi di dalam sistem ini. Kemudian SOP dan panduan aplikasi juga telah disiapkan, dan payung hukum juga tadi sudah saya jelaskan bahwa itu sudah dimuat di dalam undang-undang dan nantinya akan diperkuat di dalam RPP. Nah, jadi Bapak dan Ibu semuanya, itu adalah salah satu contoh bagaimana kami di Kementerian PUPR merespon era digitalisasi ini, bahwa kami sudah mulai melakukan berbagai pengembangan aplikasi yang ini nanti arahnya tentunya semuanya akan terhimpun di dalam satu big data. Jadi big data yang bisa memberikan informasi jasa konstruksi dengan lengkap. Kami secara bertahap nanti setelah data pengalaman ini kami akan melanjutkan kepada data-data lainnya termasuk kinerja penyedia jasa. Nanti harapannya setelah pengalaman kami bisa mengimprove lagi adalah data kinerjanya. Setelah itu kami akan masuk kepada data-data lainnya yang tentunya prioritas kami yang sekarang ini adalah yang yang terkait dengan indikator-indikator data yang ada sebagai persyaratan di dalam pelaksanaan tender atau seleksi untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Rudi. Terima kasih atas waktunya. Kami kembalikan kepada Pak Rudi. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Paparan yang sangat menarik dan memberikan banyak insight kepada audiens peserta webinar tentang Sistem Informasi Jasa Konstruksi SIJK yang terintegrasi. Memang sangat penting, Bu, data yang akurat, terintegrasi, untuk menghindari sengketa, tadi Ibu katakan konflik apabila terjadi pada proses procurement dengan data dengan SPSE dan dari LKPP misalnya. Interoperabilitas juga Ibu ceritakan dengan pajak, dengan Dukcapil, SPSS, LKPP, bahkan juga dengan LPJK. Baik, mari kita undang panelis dan pembicara kedua yang tidak kalah menariknya, yaitu Insinyur Ruslan Rifai, MM, Ketua Umum dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK, untuk paparannya selama 15 menit.
waktu dan layar webinar. Kami silakan kepada Pak Ruslan. Ya, terima kasih Pak Rudi. Bapak Ibu peserta webinar, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana sistem informasi konstruksi Indonesia dapat mendukung tercapainya sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Saya dahului dengan sejarahnya dulu, bahwa SIKI LPJK Nasional itu adalah sistem informasi berbasis teknologi yang di dalamnya memuat data-data dan informasi tentang tenaga kerja nasional, baik tenaga ahli yang jumlahnya kurang lebih 300.000 maupun tenaga kerja terampil yang sekitar 400.000 orang. Kemudian ada Badan Usaha Jasa Konstruksi. Di sini informasi datanya tersedia itu ada 147.000 badan usaha, mulai dengan kualifikasi kecil, menengah, dan besar, juga badan usaha asing serta badan usaha yang melakukan joint venture, kita sebut sebagai PT PMA. Nah, perkembangan daripada SIKI LPJK Nasional ini itu sejarahnya dimulai dari Agustus tahun 2007, di mana pada saat itu kepengurusan LPJK periode 2007-2011 sudah mengembangkan diberi nama waktu itu Sistem Informasi Jasa Konstruksi. Nah, aplikasi registrasinya dan sertifikasinya jadi memang pada saat itu sudah melayani proses sertifikasi dan registrasi bagi penyedia jasa itu berbasis desktop. Kemudian ada manajemen aplikasi, jadi kontrol terhadap pemanfaatan penggunaan aplikasi ini itu menggunakan web based secara terpusat. Jadi pada saat 2007-2011 ini memang LPJK sudah ada LPJK nasional dan ada LPJK provinsi, kemudian kelompok unsurnya terdiri dari beberapa asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang memanfaatkan sistem informasi jasa konstruksi ini. Nah, kemudian pada Agustus tahun 2011 dengan terbitnya PP 04, maka ada perubahan digitalisasi di LPJK itu tetap dengan basis aplikasi registrasi dan sertifikasi menggunakan desktop, dan tetap database-nya menggunakan RBDMS, dan servernya kita tetap menggunakan hardware. Cuma memang karena tongkat estafet sedikit bermasalah pada Agustus 2011, maka ini di-renew, jadi Simjakon di-renew dan diberi nama baru dengan SIKI LPJK Nasional. Kemudian pada tahun 2018 dengan penggantian kepengurusan pada tahun 2017, ini SIKI LPJK Nasional dikembangkan menjadi full digital. Jadi mulai dari pelayanannya, artinya permohonan sertifikat dan registrasi bagi penyedia jasa itu sudah dalam bentuk digital. Kita tidak terima lagi berkas dalam bentuk dokumen, file. Kemudian aplikasi registrasinya dan sertifikasinya kita rubah dari desktop menjadi web based, dan kemudian manajemen aplikasinya yang tadinya sentralisasi dilakukan oleh LPJK Nasional kita serahkan kepada LPJK Provinsi. Tetap database-nya menggunakan database yang konvensional, dan servernya dari awal menggunakan hardware yang kita tempatkan di cyber building itu kita ganti dengan iCloud. Nah, sejak September, kenapa ada perubahan ini? Memang kami rasakan selama kepengurusan 2017 banyak terjadi data-data yang menumpuk-numpuk. Kemudian penelusuran data terhadap proses sertifikasi kita tidak bisa telusuri karena dokumennya ada di setiap LPJK provinsi, dan dengan dokumen digital ini maka komite lisensi yang ada di LPJK Nasional yang mengawasi pelaksanaan sertifikasi oleh unit sertifikasi di provinsi itu sudah dapat melakukan. Nah, kemudian di Maret 2019 ini sekira satu fenomenal buat SIKI LPJK Nasional. Di situ kita
luncurkan namanya sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik ini pun alhamdulillah diluncurkan oleh Pak Presiden pada tanggal 12 Maret 2019 dan kemudian kita memulai proses manajemen sistem, keamanan sistem ISO 27001 yang kita peroleh pada Desember 2019. Pelayanan digital tetap dan sistem dan manajemen yang sebelumnya itu tetap dilakukan dan pengembangan generasi selanjutnya di Maret 2020 di sini kami sudah mulai proses seluruh data-data yang ada di server yang selama ini untuk menghasilkan report kita perlu 18 jam sampai 24 jam untuk mengolah data yang ada, namun kadang terjadi hang gitu, tidak bisa diolah, dan kami berpikir bahwa data terkini itu harus segera ditayangkan, disampaikan kepada masyarakat, disampaikan kepada pemerintah untuk digunakan baik dalam hal pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan maupun rencana-rencana dari masyarakat jasa konstruksi untuk mengembangkan organisasinya. Nah, inilah mulai dari bulan Maret 2020, insya Allah Desember 2020 ini transformasi dari database yang konvensional menjadi database big data itu bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi bahwa dengan terbitnya nanti IPP turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus sebagian pasal-pasal serta merubah sebagian pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 bahwa seluruh informasi jasa konstruksi itu terintegrasi pada sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Bapak sekalian, sebagai kelanjutan dari paparan saya, ini gambaran bagaimana LPJK memberikan pelayanan kepada penyedia jasa melalui SIKI LPJK nasional. Di sini ada aplikasi sertifikasi, ada aplikasi asesor, baik untuk permohonan sertifikat badan usaha maupun tenaga kerja, ada aplikasi registrasi dan aplikasi PPKB. Jadi ini sudah disiapkan, sudah dipisahkan masing-masing aplikasi dan diharapkan pada saat nanti tugas kewenangan sertifikasi ada di lembaga sertifikat badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi terakreditasi maupun lembaga sertifikat profesi, tinggal menggunakan aplikasi registrasi saja. Aplikasi sertifikasinya dan aplikasi asesornya tetap mungkin bisa digunakan, mungkin buat asosiasi-asosiasi dengan jumlah permohonan sertifikat yang terbatas bisa menggunakan aplikasi ini, tapi asosiasi yang seperti Gapensi yang jumlah anggotanya 30.000 sampai 40.000 mungkin memerlukan sistem aplikasi sertifikasi tersendiri. Nah, di dalam SIKI ini juga tadi di dalam pada saat peluncuran sertifikat digital itu kemudian karena banyaknya alasan peluncuran sertifikat digital adalah banyaknya pemalsuan dari sertifikat, maka dengan sertifikat digital ini kami gunakan aplikasi LPJK Scanner untuk setiap orang, yang ingin mengetahui keabsahan suatu sertifikat, dia bisa menggunakan LPJK Scanner dengan melalui barcode yang ada di sertifikat elektronik. Bapak Ibu sekalian, selain pelayanan terhadap permohonan sertifikat, juga ada pelayanan terhadap informasi publik. Informasi publik ini tentunya yang tadi sampaikan Ibu Dewi, banyak sistem informasi yang menyajikan data tentang usaha, data tentang tenaga kerja itu kemudian bisa saling berbeda karena memang ada kondisi kapan data tersebut diproses. Di LPJK yang saat ini karena kita belum transformasi database kita dari konvensional ke data big data itu masih memerlukan dua minggu. Jadi misalnya kalau Bapak lihat di web lpjk.net itu data yang ada data usaha dan tenaga kerja itu 2 minggu kemarin atau 3 minggu kemarin. Nah, insya Allah dengan big data atau proses
data-data yang ada di SIKI LPJK itu bisa disajikan setiap hari. Jadi prosesnya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, satu yang cita-cita kami bahwa dari seluruh data itu bisa dihasilkan suatu reporting yang bisa digunakan untuk tadi saya sampaikan sebagai pengambilan kebijakan, pengambilan untuk digunakan sebagai rencana asosiasi, mengembangkan anggotanya dan lain-lain, termasuk data statistik usaha dan tenaga kerja. Bapak Ibu sekalian, saya lanjut. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa dari pengembangan sistem informasi jasa konstruksi di informasi konstruksi Indonesia di LPJK, kami sudah memperoleh sertifikat manajemen sistem yang ISO 27001/2013, dan saat ini itu dalam proses surveilan kembali untuk diperpanjang pada masa yang akan datang. Nah, kira-kira gambaran tentang transformasi dari RDBMS ke Big Data ini, pertimbangan kita adalah harus waktu proses lebih cepat. Sebelumnya dari yang kami gunakan itu dengan sistem database yang lama 18 sampai 24 jam itu pun belum tentu bisa terbentuk reportnya. Nah, dengan kerjasama kami dengan Pak Rudi ya, dengan timnya, kemudian bisa mempengaruhi seluruh kepengurusan yang ada, kemudian kami mengambil sikap bahwa sistem database-nya harus segera dirubah, karena memang bukan saatnya lagi data yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau dasar untuk keperluan lain, tidak boleh lagi menggunakan data yang 2 minggu yang lalu, harus data yang terkini. Nah, di sini adalah kenapa waktu proses bisa lebih cepat, karena pertama adalah komputasi dan data itu berbeda. Jadi di data infrastruktur seperti yang di sebelah kiri itu ada query dan HIV ya, yang kita gunakan HIV terpisah dengan penyimpanan datanya. Dan kemudian sistem distribusi penyimpanan datanya dalam infrastruktur data itu dapat disimpan di banyak tempat gitu ya. Nah, kalau gambaran yang saat ini ada bahwa LPJK sekarang menggunakan iCloud sampai dengan 9 terabyte, dan dengan harapan dari perubahan database dari konvensional ke big data ini jauh lebih turun data penyimpanan di iCloud-nya. Nanti mungkin Pak Rudi bisa tambahkan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang diharapkan sebenarnya dari pengolahan data di SIKI LPJK? Sebelum saya masuk itu, gambaran infrastrukturnya seperti ini. Jadi kalau Bapak lihat ini source data yang tadi digunakan diperoleh dari data sertifikasi dan registrasi. Di dalam data permohonan sertifikasi misalnya badan usaha itu saat ini kriterianya adalah setiap badan usaha memiliki kemampuan usaha. Di dalam kemampuan usaha itu ada data yang paling utama adalah laporan keuangan, dan kemudian kalau untuk kualifikasi kecil cukup dengan neraca keuangannya saja. Nah, di dalam data kemampuan keuangan badan usaha itu sudah terdiri dari kalau tidak salah ingat saya itu sudah ada 7 variabel data dari data keuangan saja. Misalnya suatu badan usaha yang memiliki aset langsung, aset tidak langsung, piutang, dan kekayaan bersih. Dari situ bisa dapat langsung ditetapkan kemampuan keuangan dari suatu badan usaha seperti apa. Nah, kemudian dari data keuangan apabila digabungkan dengan data keuangan perusahaan yang sama dan subklasifikasi usaha yang sama, maka kapasitas, misalnya kita sebut subkualifikasi gedung, pembangunan gedung, maka gedung misalnya gedung banyak lantai gitu ya, kita langsung bisa dapat hasilkan dari hasil analisis bahwa jumlah
kapasitas dari kontraktor nasional membangun gedung itu sekian triliun gitu. Kalau hari ini kita tidak bisa dapatkan, kita cuma punya data statistik tentang jumlah sebaran dan lain sebagainya. Dari segi data ini kemudian prosesnya ada proses di sini yang proses mulai query, kemudian bagaimana storage di management diatur, kemudian diintegrasikan dan muncul tablu-tablu inilah adalah satu aplikasi yang menghasilkan report maunya apa gitu. Jadi kalau tadi sampaikan source datanya bisa sampai kalau nggak salah hari ini itu kurang lebih bisa sampai 10.000 sampai 20.000 source data variabel. Kalau nanti ditambahkan dengan data pengalaman usaha, ditambahkan lagi data kinerja usaha, kemudian ditambahkan data profesional usaha, kemudian diintegrasikan dengan rantai pasok konstruksi, maka bisa jadi variabel source data untuk dikelola menjadi data terkini itu akan bisa menghasilkan suatu dasar kebijakan dalam pengembangan jasa konstruksi ke depan. Saya lanjut saja Bapak Ibu sekalian, gambaran daripada yang ada saat ini itu ada di Cube Siki ini ada data mart. Ini ada tentang tenaga kerja, tentang bisnis, ini gambaran umum. Kalau kita lihat di sini aja tentang kapan tenaga kerja itu mulai memperoleh sertifikat, klasifikasi sertifikatnya, kualifikasi sertifikatnya, kemudian dia berada di provinsi mana, kemudian pendidikannya seperti apa, dan seperti apa data pengembangan keprofesian yang dilakukan. Di usaha sendiri itu juga cukup banyak, jumlah tenaga kerjanya, kemampuan keuangannya, dan sebagainya. Ini sebagai gambaran umum. Tapi kalau kita lihat per variabel dari kriteria untuk seseorang memperoleh sertifikat keahlian dan keterampilan, untuk satu badan usaha memperoleh kemampuan usaha, itu cukup banyak. Dan itu bisa diolah untuk keperluan berbagai pengambilan keputusan dalam pengembangan jasa konstruksi. Bapak Ibu sekalian, target kami dengan nanti transformasi dari database konvensional ke database yang ini adalah dashboard dulu. Ini masih bersifat statistik. Ya Pak ya. Jadi kemudian yang kedua di sini ada dashboard kekayaan dan pengalaman SBU. Jadi di sini langsung bisa disidit Pak. Suatu badan usaha dengan kualifikasi besar dan klasifikasi jalan langsung bisa tersidit. Kemampuan keuangannya berapa, pengalaman pekerjaannya yang mana yang terbaik. Ini saya kira sangat bermanfaat nanti buat disimpan untuk menjadi dasar pertimbangan dari Pokja untuk tidak perlu lagi melakukan prakualifikasi, langsung sidit sampai 10, undang 10 tinggal memasukkan harga. Kemudian untuk asosiasi. Nah, asosiasi ini ada kewajiban bagi asosiasi untuk melaporkan sejauh mana si asosiasi ini melakukan pengembangan usaha berkelanjutan dan pemberdayaan anggotanya. Dari data-data ini asosiasi bisa manfaatkan tahun depan apakah bisa mengevaluasi apakah program pengembangan pengembangan usaha berkelanjutannya berjalan dengan baik. Tentunya terlihat dari penambahan jumlah anggota atau pengurangan jumlah anggota, terlihat dari sejauh mana anggota asosiasi itu memiliki pekerjaan. Kemudian detail dari sertifikat badan usaha ini sekira dilihat di dashboard ini sekira juga nanti akan dimanfaatkan oleh simpan untuk diintegrasikan. Kemudian ini adalah kualifikasi provinsi. Jadi kalau kita ketahui bahwa di peraturan perundang-undangan ada kewenangan daripada pemerintah provinsi untuk melakukan pelatihan bagi tenaga ahli dan kewenangan bagi pemerintah kabupaten kota untuk melakukan pelatihan bagi tenaga operator dan terampil. Jadi data-data ini kemudian bisa digunakan sebagai dasar untuk berapa banyak anggaran yang diperlukan oleh pemerintah provinsi untuk dapat mendukung terciptanya tenaga kerja di provinsi tersebut. Sebagai akhir, ini juga tenaga ahli,
sebagai akhir, saya kira ini gambaran yang tadi disampaikan oleh Bu Murni, Bu Dewi, bahwa backbone dari sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi nanti ada simpan, ada SIKI, ada sistem BUK, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi pengembangan yang kita harapkan tidak terlalu lama, dan insya Allah jasa konstruksi ke depan memiliki sistem satu sistem, satu data untuk bagaimana nanti penyedia jasa maupun pengguna jasa maupun industri pendukung konstruksi dapat secara bersinergi mengembangkan infrastruktur nasional di negara kita ini. Saya kira itu Pak Rudi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Kita bisa lanjutkan nanti di dalam diskusi selanjutnya. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Insinyur Ruslan, paparan yang sangat menarik, dan selamat kepada LPJKN yang sudah sukses melakukan transformasi dari sistem konvensional small database server SIKI menuju sistem yang berbasis big data ekosistem dengan menggunakan Hadoop SIKI yang sangat powerful, cepat, dan efisien yang tadi dipaparkan oleh Pak Ruslan. Nantinya juga akan terjadi dan harus terjadi interoperabilitas data dengan data SIJK, terintegrasi dengan SPSS LPKW, dan lain-lainnya, dan lain sebagainya. Baik, sekarang marilah kita mendengarkan paparan dari panelis yang ketiga, Bapak Faisal Yusuf, Head of Big Data PT Telkom, merangkap VP Big Data dari Metranet, selama 15 menit. Waktu dan layar webinar kami serahkan kepada Pak Faisal. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih diberikan kesempatan buat sharing pada forum kali ini, dan selamat siang juga kepada partisipan webinar. Semoga kita selalu sehat dan produktif. Kita langsung mulai saja. Oke, tadi semua materinya sangat menarik sekali yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi, Pak Ruslan, dan juga diberikan pengantar oleh Pak Rudi. Nah, Big Data Analytics Solution ini memang sudah menjadi sebuah tren yang mau tidak mau, suka tidak suka, tren ini adalah tren positif. Dan kalau kita bicara industri 4.0, pilarnya adalah salah satunya Big Data. Nah, Big Data ini saat ini pun juga sudah menyatu dengan AI. Kadang-kadang susah terpisahkan Big Data dengan AI. Nah, tapi apa itu Big Data? Big Data itu sendiri tadi sudah dikasih pengantar juga oleh Pak Rudi bahwa dia ada komponen volume, ada komponen variety, dan veracity. Ya. Nah, kalau kita bicara hari ini, dunia kita sudah berubah banyak sekali. Bahkan seringkali kita mendengarkan kata-kata VUCA. VUCA itu artinya pada hari ini tidak ada yang stabil, ya, semuanya sangat dinamis. VUCA itu volatile, uncertain, kemudian kompleks, kemudian ambigu. Nah, ini membuat kita juga selalu harus berada dalam posisi dengan kesiapan yang luar biasa untuk mengantisipasi segala kemungkinan bisnis yang terjadi. Bahkan pada hari ini kita juga dalam posisi yang sangat-sangat terpukul gitu ya. Siapa yang menduga bahwa di tahun 2020 ini pandemi COVID ini benar-benar membuat ekonomi, aktivitas kita itu benar-benar perlu menyesuaikan dalam menghadapi situasi pandemi ini. Kita harus bekerja secara WFH, bahkan tadi disampaikan di depan seharusnya kita bisa dalam forum fisik yang kita bisa forumnya jadi rame gitu. Tapi hari ini tanpa mengurangi esensi dari konten yang kita akan sampaikan dan kita diskusikan, tapi kita coba menyesuaikan kehidupan kita dengan situasi yang ada. Dan begitulah kenyataan yang kita harus hadapi, dan selalu dinamika perubahan ini sangat-sangat men-challenge buat kita, sehingga ada opportunity baru yang kita akan follow up. Nah, kalau kita bicara Big Data ini selalu diawali oleh sebuah bisnis yang ada di belakangnya. Jadi kalau dulu orang menggali tanah, menggali tempat untuk mendapatkan minyak, dan minyak itu menjadi emas hitam yang membuat sebuah perekonomian negara atau orang tertentu menjadi sangat-sangat makmur ya. Contoh Arab Saudi, mereka menemukan emas hitamnya dan
Sampai dengan periode 90-an, 2000-an, maka perekonomian mereka sangat kuat dan sangat-sangat powerful gitu. Tapi hari ini yang di-mining oleh kita adalah bukan lagi minyak. Ada data yang di-mining, ada yang digali, di-drill, itu adalah data. Nah, kita lihat perusahaan-perusahaan yang hari ini bertengger di top 5 dunia, itu rata-rata adalah perusahaan-perusahaan yang basisnya adalah data. Gitu. Kita kenal Google, Google itu adalah perusahaan yang awalnya cuman kita anggap sepele ya, searching. Gitu kan. Kita put keyword, kemudian kita menemukan respon dari Google ini berupa kata-kata yang atau artikel-artikel atau subjek-subjek yang kita inginkan. Tapi di balik semua itu Google merekam semua keyword-keyword yang kita searching dan dia tahu jadi tentang apa yang kita inginkan, dia tahu behavior kita apa, pola-pola kita dalam memasukkan data dan kepentingan kita untuk mendapatkan data tersebut. Nah, kalau kita lihat juga yang lain ada Facebook, ada Amazon, semua itu adalah perusahaan-perusahaan yang basisnya adalah IT dan data. Microsoft apalagi dari awal mereka memang adalah perusahaan software, tapi belakangan mereka juga punya produk-produk yang membuat mereka memanfaatkan data kita dengan sangat signifikan. Jadi hari ini tidak hanya minyak yang menjadi membuat sebuah entitas bisnis itu menjadi makmur, menjadi besar, tapi hari ini kita lihat data itu menjadi sebuah mining baru yang sangat-sangat penting dan kritikal. Dan tadi kalau kita dengarkan paparan sebelumnya, setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah basisnya data. Dan ketika data yang diberikan ini adalah data yang valid, kemudian membuat keputusan tepat, maka pergerakan bisnis itu akan semakin kuat. Nah, kalau kita melihat definisi dari sebuah big data, maka dia akan, tadi sudah disampaikan di depan, itu ada 3 komponen minimal, variety, kemudian velocity dan volume. Kalau kita bicara variety, kita tadi sudah mendengarkan bahwa data-data itu sudah sangat beragam sekali. Kalau dulu kita melihatnya data itu hanyalah data yang kita definisikan sebagai data yang structure, bentuknya tabular, bentuknya kolumnar, dan itu yang kita anggap sebagai data. Tapi hari ini, data-data itu sudah beraneka ragam bentuknya. Ada bentuknya unstructured, video itu adalah data gitu kan. Kemudian teks itu adalah data. Percakapan kita di media sosial, itu sosial media, itu adalah data. Informasi-informasi news yang ada di media-media online, itu adalah data yang bisa kita ambil dan kita bisa olah untuk kita dapatkan insight-nya dalam hal membuat kebijakan atau pengambilan keputusan. Nah, data-data sekarang juga ada beragam. Kecepatannya, ada yang butuh real time, ada yang streaming, dan macam-macam. Dan volumenya tadi di awal. Kalau dulu kita mungkin ukuran datanya mega, pindah ke giga, tapi sekarang kita bicaranya bukan lagi giga, tapi kita bicara tentang zeta, dan ini berjuta-juta giga. Nah, biasanya juga ditambahkan big data itu ada komponen veracity-nya, visualization-nya, ada variability dan value, impact terhadap bisnis. Nah, kalau kita bicara big data ini, big data biasanya diterapkan oleh sebuah industri karena 3 kepentingan biasanya. Adalah kepentingan pertama biasanya untuk growth secara bisnis, bagaimana bisa menemukan produk-produk baru, produk inovatif baru yang memungkinkan melakukan penetrasi dan penguasaan market jadi lebih besar. Yang kedua adalah efisiensi. Nah, efisiensi ini bagaimana menemukan bottleneck dalam rantai bisnis, kemudian dengan menemukan inefisiensi tadi, stream dari bisnis akan semakin lancar dan membuat efisien dari sebuah entitas bisnis tersebut. Yang ketiga biasanya digunakan adalah untuk melakukan risk mitigasi. Itu untuk menemukan fraud atau menemukan risk-risk lain yang membuat bisnis itu menjadi bermasalah. Nah, dan semua itu berdasarkan dan berbasis data. Nah, ini yang menjadi sangat penting sekali kenapa data ini perlu diolah. Semakin banyak data, memang belum tentu bermanfaat. Tapi ketika data itu dikelola dan kita mendapatkan insight-nya dengan sangat-sangat baik, maka kita bisa meningkatkan penetrasi dan kemampuan bisnis dan kapabilitas bisnis kita. Tapi yang jadi jauh lebih penting buat kita adalah bagaimana culture transformasi terhadap data ini. Kalau tadi kita bicara digital transformation, maka tulang punggung dari digital transformasi itu adalah people-nya. Nah, people ini menjadi penting sekali karena tanpa ada culture transformation, orang tidak akan menganggap pentingnya data yang diinput itu. Pentingnya data itu untuk diinput secara
langsung, kapanpun dan dimanapun menggunakan beragam device yang sekarang memudahkan hidup kita, di mobile, di PC, di notebook, dan seterusnya. Kalau itu belum terjadi, maka tadi, kita punya sistem, kita punya apa, tapi kita punya masalah, datanya tidak ada. Nah, ini juga berhubungan dengan people, bagaimana people yang menjadi bagian dari sistem ini kita bisa dorong untuk ikut juga bertransformasi, tidak hanya teknologinya. Nah, kita sebagai Telkom, sebagai perusahaan telco di Indonesia terbesar ya tentunya, ini per hari ini kita punya data yang sangat-sangat besar pertumbuhannya. Itu 40-50 GB per hari kita dapatkan dari jejak digital, itu yang digunakan di dalam akses-akses di produk kita di IndiHome ya. Nah, yang Telkomsel jauh lebih besar lagi. Karena apa? Karena di situ ada 180 juta user aktif yang terregister ya. Jadi itu adalah kekayaan yang unik sekali buat bangsa Indonesia, yang terutama sekarang saat ini ada di Telkom. Dan sudah semestinya Telkom berada di ujung tombak penggunaan dan penerapan Big Data. Dan memang itu yang kita lakukan. Big Data itu sudah menjadi bagian dari bisnis kami di Telkom, karena IndiHome dan Telkomsel tidak hanya menggunakan Big Data ini sebagai sebuah pemanfaatan bisnis enhancing, tapi juga bagaimana memberikan layanan kepada customer di luar Telkom Group. Ya. Nah, contoh kita untuk menggunakan Big Data sebagai sebuah enhancing terhadap bisnis adalah bagaimana kita bisa melakukan penetrasi terhadap bisnis dengan memanfaatkan data-data yang kita punya, sehingga kita tahu pelanggan mana yang kita akan sasar di daerah mana yang secara infrastruktur readiness-nya kita siap. Dan itu peluang untuk closing-nya besar. Dan kita juga memanfaatkan Big Data bagaimana kita bisa mengetahui pelanggan-pelanggan mana yang posisinya akan churn atau akan keluar, sehingga kita bisa menawarkan, mempromosikan sebuah layanan yang lebih baik lagi. Nah, Big Data Operating Model ini artinya adalah Big Data tidak bisa berjalan sendiri. Dia adalah bagian satu kesatuan yang menyertakan berbagai stakeholder. Dan ini penting sekali. Jadi setiap data source yang kita ambil, baik dari internal, atau dari device IoT, atau dari pihak-pihak atau entitas di luar, tadi seperti disampaikan oleh Bu Dewi, itu kita bisa mengambil data interoperability dengan Dukcapil, dengan entitas kementerian yang lain, sehingga enrichment terhadap data yang kita miliki itu terjadi dan membuat satu data itu menjadi penting sekali di entitas perusahaan kita. Itu bisa kita lakukan. Itu ada keterlibatan data source yang kita bisa sampaikan dari banyak sumber, dan ini penting sekali. Data-data ini bagaimana caranya kita akuisisi, data-data ini bagaimana caranya kita bisa masukkan ke dalam repositori yang kita miliki dalam jumlah yang pasti sangat-sangat signifikan dan harus didukung oleh teknologi juga yang powerful. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rudi menggunakan Hadoop ya. Itu adalah fundament atau core-nya Big Data. Nah, di sini kita memisahkan ada yang merah dan ada yang abu-abu. Jadi kalau yang merah-merah ini biasanya wilayahnya orang-orang IT gitu, wilayahnya orang-orang Big Data yang talentanya itu memang bagaimana memproses, menyiapkan, memproses, mengolah data, kemudian dia menjadi insight, kemudian disampaikan dalam bentuk sebagai sebuah report ya kepada manajemen dan seterusnya. Tapi itu tidak akan berdiri sendiri karena semua itu harus didukung oleh unit-unit yang lain. Karena usernya itu bukan orang IT, usernya itu bukan hanya orang-orang yang mengerti atau memahami teknologi, tapi usernya adalah yang melakukan bisnis. Tadi kalau di depan disampaikan bahwa ini kegunaannya untuk proses procurement. Ini adalah penggunaannya untuk proses pelelangan, sehingga proses bisa lebih cepat, tidak sampai waktu yang sangat panjang, 2 minggu, sekarang bisa dilakukan jadi kurang dari 1 hari, atau bahkan sampai pada titik real time. Nah, kita di Telkom sudah mengembangkan berbagai produk-produk yang siap untuk membantu bagaimana tadi kalau tema besarnya adalah satu data, Perpres 39. Jadi satu data ini memang menjadi sebuah wacana yang sudah bukan menjadi wacana, tapi sudah menjadi keputusan yang harus dilakukan karena itu jadi Perpres 39 yang sudah disahkan oleh pemerintah, dan ini memang perlu didukung oleh kita semua untuk dilaksanakan dan direalisasikan. Nah, kontribusi Telkom hari ini adalah menyiapkan itu dan menyiapkan platform tadi sehingga
banyak pihak yang secara cepat membutuhkan ini bisa kita langsung supply, kita bisa bantu dan kita bisa asisten untuk bisa merealisasikan itu semua. Nah, salah satu fungsi dari big data yang sering kali kita gunakan adalah bagaimana kita lebih banyak mendengar feedback dari masyarakat. Kalau ini digunakan oleh entitas pemerintah atau entitas layanan publik. Dengan mendengar dari masyarakat ini, kita tahu isu-isu apa yang berkembang. Ini kita bisa dengarkan melalui, kita bisa tahu dari bagaimana isu-isu yang ada di media online. Dengan begitu kita tahu topik-topik apa yang perlu diantisipasi dan perlu direspon dengan tepat juga. Nah, kita juga bisa mengamati bagaimana percakapan dari masyarakat di sosial media. Dengan begitu kita jadi tahu apa solusi dan permasalahan mereka yang kemudian ini menjadi concern dari pemerintah dan layanan publik yang kita siapkan baik dari sisi industri maupun dari sisi personalnya. Nah, data solution untuk government kemudian untuk industri ini tadi kalau di depan kita mengetahui bahwa berbagai sumber data yang bentuknya juga beraneka ragam dan formatnya juga bermacam-macam. Ada yang dari media sosial media, ada yang dari internal dalam bentuk file Excel, kemudian doc, PPT. Nah, ada juga dari database sistem yang kita miliki juga. Nah, ini perlu diinteroperabilitikan dengan proses-proses yang handal ya. Dan dengan begitu kita bisa memanfaatkan untuk sampai sebuah laporan yang benar-benar berbasis sebagai satu data gitu. Nah, untuk sampai satu data ini ada proses yang kita lihat menjadi sangat penting sekali. Itu adalah kita perlu memiliki data manajemen, dan data manajemen ini basisnya adalah platform tentunya. Gimana data-data tadi kita bisa akuisisi, kita proses melalui file processing, atau kita crawling dari webnya, atau kita melakukan sinkronisasi lewat teknologi transfer file, atau kita melakukan koneksi langsung kepada database-nya. Nah, interoperability system ini kemudian menjadi satu basis untuk dokumen manajemen. Dan proses ini akan dilanjutkan dengan bagaimana kita bisa melakukan proses taksonomi, tagging, kemudian proses translasinya. Nah, dari berbagai data yang ada tadi tentu formatnya akan berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya supaya data-data tadi bisa kita integrasikan, bisa kita sajikan dalam satu korelasi yang benar-benar saling mengikat, maka itu perlu proses panjang yang ini perlu ada sebuah platform yang kita sebut dengan data management platform. Nah, data management platform kemudian tadi kemampuan kita untuk mengakses dan meng-crawling data-data dari eksternal, sosial media, kemudian di internet, itu sudah kami terapkan juga di Telkom, dan kami menyiapkan sebuah platform big data yang dengan cepat nanti bisa membantu industri jasa konstruksi di sini. Dengan begitu tidak perlu pusing gitu, gimana sih caranya membangun sebuah big data platform di premise atau on premise atau di cloud, maka nanti panggil aja kami akan bantu asisten dan kami akan bantu untuk bagaimana itu bisa diformulasikan dan itu bisa diwujudkan. Nah, kita sebut produk ini adalah big box. Jadi kita menyiapkan sebuah platform big data yang full stack dari mulai data akuisisi, kemudian sampai dengan dia bisa mengolah data itu, kemudian ada layer memanfaatkan data itu menggunakan AI, sampai dengan dia disajikan dalam sebuah presentation layer yang kita sebut dengan visualisasi. Nah, kita juga menyiapkan itu dan kita sadari bahwa platform big data ini tidak mungkin sepenuhnya ada di on-premise-nya customer kita. Kadang-kadang mereka juga punya masalah untuk menyiapkan data center-nya. Nah, kita yakini bahwa itu perlu di cloud. Nah, untuk mendukung proses processing on cloud terhadap big data ini, Telkom juga sudah menyiapkan juga untuk mendukung program ini. Kita sebut dengan data center new centric yang tersebar se-Indonesia. Jadi jangan khawatir, untuk mendukung processing big data ini kami sudah menyiapkan juga data center yang handal nanti untuk membantu big data ini bisa direalisasikan di jasa konstruksi tentunya. Nah, selain data-data yang
platform data yang tadi kita sampaikan, kita juga bisa membantu untuk mengenrich data-data yang memang diperlukan untuk di-enrich. Nah, ini kita juga didukung dengan Telkomsel, dengan brand M-Site ini, nanti kita bisa membantu bagaimana mobility insight melalui API, data interchange itu bisa kita lakukan. Kenapa ini dilakukan? Kita bisa tahu mobility dari people, mobility dari orang-orang atau kru yang bekerja dalam sebuah project, dalam sebuah inisiatif jasa konstruksi yang ada di lapangan, di wilayah tertentu, itu bisa dilihat bagaimana people movement-nya, apakah benar-benar dalam posisi di onsite yang valid atau tidak, itu bisa diketahui. Dan ini sangat didukung sekali oleh Telkomsel. Nah, kita juga selain menyiapkan big data sebagai bagian dari capability internal kita juga menyiapkan big data ini untuk memberikan layanan kepada customer di luar Telkom. Ya, salah satunya adalah Pertamina. Kita mendukung bagaimana digitalisasi SPBU Pertamina ini kita bantu untuk direalisasikan. Jadi data-data dari masing-masing SPBU itu bisa di-crawling, ditarik sampai dengan level pusat, dan ada 5.500 SPBU yang ada di Pertamina yang kita integrasikan datanya, sehingga ketahanan stok terhadap BBM ini bisa disajikan dan Pertamina bisa tahu bagaimana cara merespon ketika ketahanan ini terganggu dan bagaimana lokasi-lokasi yang harus di-cover juga jadi diketahui. Kita juga membantu Pegadaian untuk mengimplementasikan big data dalam rangka lebih mendalami customer, dan itu juga membantu mereka untuk bisa melakukan segmentasi terhadap customer-nya sehingga produk-produk mereka bisa di-cross-sell, upsell-kan. Nah, ini juga yang lain-lain. Ada Kimia Farma, kemudian ada Universitas Indonesia, kemudian ada Kementerian Pertanian yang sekarang kita lagi jalan juga, Bank BRI, kita juga bantu untuk mewujudkan big datanya, dan ada juga di kepolisian. Nah, itu mungkin yang saat ini bisa kita sharing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Rudi. Terima kasih kepada Bapak Faisal Yusuf yang telah memberikan insight bagaimana PT Telkom sebagai data controller ya, atau perusahaan yang data controller ini definisi baru di RUU PDP nanti, bahwa data controller atau perusahaan yang memiliki data yang besar, data pribadi dari konsumen yang besar, dan akan sangat bermanfaat untuk big data analytics solution untuk menghasilkan revenue, business opportunity di masa depan. Dan tentunya juga ditambah dengan berbagai case study tadi, success story dari klien-klien dari PT Telkom, nanti akan menarik, kita bisa nanti tanyakan kepada Pak Faisal. Baik, last but not least, pembicara panelis keempat dan terakhir kami yang tentu akan semakin menarik, yaitu Insinyur Agus Gendro Yono, SDMNT, Ketua BPD Gapensi Provinsi Jawa Timur, untuk memulai paparannya selama 15 menit. Waktu dan layar kami serahkan kepada Insinyur Agus. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Izin langsung saja saya share screen. Terima kasih, moderator. Meneruskan panelis sebelumnya, digitalisasi jasa konstruksi bagi kesiapan industri yang terintegrasi. Kapasitas saya di sini hadir sebagai asosiasi penyedia jasa. Sesuai dengan TOR, kami diberikan subtopik, yaitu bagaimana perspektif pelaksana jasa konstruksi dalam penerapan big data. Bapak Ibu semuanya, tadi panelis sebelumnya, lebih terutama Bu Sesdirjen, sudah menyampaikan sedikit ilustrasi kondisi jasa konstruksi saat ini. Dapat kami pertajam, tidak mengesampingkan bahwa industri jasa konstruksi terhadap stakeholder yang lain, material dan peralatan, kami mengambil fokus pada industri konstruksi saat ini terkait dengan dua hal, kondisi pengguna jasa dan penyedia jasa. Sebagaimana yang kami tampilkan di slide, Bapak Ibu semuanya, bahwa
kondisi sistem tender saat ini, para pengguna jasa dari 702 LPSE sesuai data di pengadaan.id, ada 702 LPSE, di mana masing-masing LPSE itu masih membawai 2, 3, bahkan ada belasan honor. Perilaku sampai dengan saat ini, banyak pengguna jasa yang memberikan persyaratan tender itu masih berlebihan, keluar dari norma standar yang ada. Kemudian terkait dengan integrasi big data, dapat kami sampaikan bahwa rohnya LPSE, layanan pengadaan sistem elektronik, harusnya sudah meminimalisir proses tatap muka. Tapi pada kenyataannya, sesuai dengan regulasi yang ada saat ini, data administrasi penyedia jasa masih ikut dikompetisikan. Kemudian permintaan data yang sama masih secara terus-menerus diulang dan diulang. Dalam slide berikutnya nanti akan kami pertajam. Kemudian pembuktian kualifikasi masih harus membawa dokumen asli. Nah, ini yang akhir-akhir ini masih sering sekali kita jumpai, bahkan dari tim kami sendiri, staf kami sendiri ketika ikut tender di Provinsi B, Provinsi C, dan seterusnya, pada saat pembuktian klarifikasi harus membawa 2 koper besar untuk membawa data hard copy. Kontrak saja itu masih harus dibuktikan beserta adendum dan serah terimanya, beserta dengan bukti pemotongan pajak dan lain sebagainya. Itu tebal hard copy-nya bisa 50 cm, Pak. Kemudian kondisi pengguna jasa saat ini, waktu evaluasi tender juga belum terukur. Kenapa belum terukur? Satu diantaranya karena belum ada integrasi data sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Sesdirjen tadi. Selanjutnya, subjektivitas Pokja dalam menyusun dokumen dan melakukan evaluasi masih tinggi. Ini kami alami di beberapa daerah anggota kami, bahkan setiap kali ganti kepala daerah, itu standar dokumen tender juga ikut berubah, Pak, kondisi potret saat ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, bahwa kami mengeneralisir saja, walaupun sudah banyak saat ini LPSE yang melaksanakan proses pengadaan dengan transparan dan akuntabel, tapi masih ada beberapa LPSE di daerah yang kita jumpai sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kemudian kondisi penyedia jasa, masih banyak pinjam-meminjam bendera atau perusahaan. Nah, ini juga bisa dipatahkan ketika semua sistem informasi itu sudah terintegrasi. Kemudian sering terjadi pemalsuan dokumen persyaratan tender. Tadi sudah disampaikan oleh panelis sebelumnya, Ketua LPJKN, untuk mendapatkan sertifikasi saja yang masih dilihat dari portofolio, juga masih banyak beberapa data dukung yang dipersyaratkan. Selanjutnya, ada biro jasa menyewakan SKK, sertifikat kompetensi kerja, SKA dan SKT. Ini banyak kita jumpai di sosial media, bahkan beberapa waktu yang lalu Tokopedia itu juga memberikan slot menyewakan SKA dan SKT. Sangat ironis sekali. Di sisi lain, penyedia kami, teman-teman kami, mengajukan penawaran harga yang sangat tidak wajar, masih banting-bantingan dan lain sebagainya, sehingga wan prestasi dan kegagalan bangunan masih tinggi sekali. Saya lanjutkan. Salah satu solusi untuk meminimalisir beberapa kelemahan yang saya sampaikan tadi, tentu perlu dibuat satu sistem informasi terintegrasi, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sesdirjen tadi, bahwa hari ini cantolan regulasinya sudah ada, hanya tinggal menaikkan speed kita saja untuk mengintegrasikan beberapa sistem yang sudah ada. Di mana sistem informasi terintegrasi ini sekurang-kurangnya memuat informasi proyek, profil penyedia jasa, rantai pasok peralatan, material, dan tenaga kerja konstruksi. Termasuk satu yang ingin kami, harapan kami kepada pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, saat ini ada 702 LPSE sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Tidak cukup waktu bagi penyedia jasa untuk membuka satu persatu LPSE. Nah, kami harapkan integrasi juga terjadi di LPSE ini
sehingga ada satu sistem informasi yang connecting dengan beberapa LPSE yang sedang melaksanakan proses tender real time. Tentu juga dengan banyaknya peserta ini akan menghasilkan proses tender yang sangat kompetitif. Bapak Ibu semuanya, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan regulasi yang ada, Perpres 16 tahun 2018, Permen PU 14, Peraturan LKPP nomor 8 dan 9, beberapa persyaratan administrasi masih wajib harus disampaikan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kami yakin sesuai rohnya tender itu pasti diharapkan semua proses tahapan ini efektif, efisien, dan berdaya saing sesuai dengan maksud dan tujuan dari integrasi big data yang disampaikan oleh panelis sebelumnya tadi. Dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan yang saya sampaikan tadi, setiap kali tender, semua penyedia jasa, peserta tender itu harus upload akte perusahaan, Pak. Habis tender dari provinsi A ke provinsi B, itu masih sedikit wajar, Pak. Tapi dalam satu LPSE, dalam satu Pokja bahkan, beda paket saja, kita masih tetap harus mengupload akte perusahaan beserta perubahan terakhir. Demikian juga ketika kita mau dinominasikan jadi pemenang. Pembuktiannya nanti, semua akte perusahaan itu harus dibawa, Pak. Jadi berlembar-lembar itu, mulai perusahaan berdiri kalau tahun 80-an, aktenya harus dibawa. Maka kami heran, ketika proses permohonan sertifikasi waktu itu, ada akte perusahaan itu yang dilaminating per halaman, Pak. Kenapa akte kok sampai dilaminating? Ya karena saking seringnya, diminta pembuktian klarifikasi oleh Pokja. Sekali lagi, roh LPSE adalah layanan pengadaan secara elektronik yang meminimalisir tatap muka. Sementara di sebelah, bahwa semua akte perusahaan itu sudah terdaftar di Sisminbakum kalau berbadan hukum perseroan terbatas. Kalau CV, firma, koperasi, dan lain sebagainya, Kemenkumham sudah menyediakan platform namanya SABU, Sistem Administrasi Badan Usaha. Nah, kami juga berharap karena sesuai dengan regulasi yang ada bahwa semua penyedia jasa itu harus memenuhi ketentuan perizinan sesuai perundang-undangan. Salah satu diantaranya akte, kami harapkan sudah tidak ada lagi hard copy yang harus diupload setiap kali proses tender, padahal itu di Pokja yang sama, hanya beda paket saja. Bahkan tidak menutup kemungkinan tendernya itu bersamaan, Pokjanya yang sama, hanya paketnya saja berbeda, tapi semua masih harus mengupload akte perusahaan. Padahal sekali lagi bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Kumham sudah memiliki data akan hal tersebut. Yang kedua, IUJK, kami masih memakai Undang-Undang 2 tahun 2017. Di Undang-Undang 11 tahun 2020 jelas IUJK sudah di-hidden menjadi OSS. IUJK yang ada saat ini semuanya sudah terbit by OSS, tapi masih sama. Semua pengguna jasa, semua Pokja masih mempersyaratkan upload IUJK pada setiap tender. Tidak upload masih gugur, Pak. Nah, padahal sekali lagi rohnya tender itu yang dikompetisikan adalah harga dan metode. Salah upload saja itu sudah gugur. Padahal mereka tahu semua yang daftar, semua yang nawar, semua peserta lelang itu pasti memiliki IUJK, tapi digugurkan karena tidak upload. Nah, ini kondisi saat ini. Kemudian SBU, tadi Pak Ruslan, Ketua LPJKN sudah menyampaikan, tinggal menarik saja data yang ada di SIKI itu sudah real time sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, klasifikasi yang dimiliki oleh badan usaha. Selanjutnya SPT tahunan. Sekali lagi, Perpres masih mensyaratkan setiap paket harus memenuhi ketentuan perpajakan. Nah, SPT tahunan ini juga sudah tidak ada hard copy-nya, Pak. Yang diupload itu juga email, tanda terima dari Dirjen Pajak. Harusnya tinggal diintegrasikan saja. Tapi saya cukup bangga, tadi Bu Sesdirjen sudah menyampaikan bahwa sudah on proses integrasi dengan Dirjen Pajak. Nah, yang mungkin lupa, yang mungkin belum, mohon maaf, kemampuan keuangan.
bahwa seluruh peserta tender kemampuan keuangannya dilihat dari LAI, laporan audit independen. Ini untuk kualifikasi menengah dan besar untuk PT ke atas. Bahwa semua LAI produk dari KAP ini juga sudah ada di pelita kemenku.go.id. Tinggal dikawinkan saja sehingga tidak perlu lagi harus verifikasi keabsahan apakah LAI-nya itu palsu atau tidak. Ketika sudah integrated tentu semua smooth sesuai dengan harapan kita semuanya. Itu dari persyaratan setiap peserta lelang harus memenuhi ketentuan perundang-undangan dari sisi administrasi kualifikasi. Kemudian dari persyaratan teknis, personel manajerial yang saya sampaikan tadi, di media sosial masih banyak tenaga ahli, tenaga terampil itu yang disewakan, yang kami yakin belum tentu semua yang disewakan itu sepengetahuan oleh pemiliknya. Nah, ini karena kelemahan sistem yang belum integrated. Tadi Bu Sesdirjen juga sudah menyampaikan, kami harapkan next nanti semua sudah automatically setiap peserta lelang begitu menyampaikan data personil manajerial cukup mengentrikan NIK, maka sudah integrated antara Dukcapil dengan Siki dan Simpan yang disampaikan oleh Bu Sesdirjen tadi. Demikian juga pengalaman badan usaha dan SKK. Peralatan utama, nah khusus untuk peralatan utama dan dukungan material, bahwa sesuai dengan PP yang sudah ada, PP 22, yang sudah disampaikan oleh Bu Sesdirjen tadi, bahwa semua peralatan utama, termasuk material rantai pasok, itu harus diregistrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketika semuanya, sumber daya, konstruksi, daya dukungnya ini sudah terregister, sudah tidak perlu lagi harus menyampaikan dukungan peralatan, dukungan material, dan lain sebagainya. Cukup ada notifikasi saja dari vendor-vendor yang sudah ikut tergabung ke dalam rumah besar yang kami sampaikan tadi. Jadi tidak ada lagi peralatan, material, semuanya sudah terintegrated dalam sistem yang menampung beberapa variabel dari source data dengan raw data yang sama sebagaimana yang disampaikan oleh panelis-panelis sebelumnya tadi. Selanjutnya dapat kami sampaikan kesiapan kami selaku asosiasi terbesar yang sudah disinggung oleh Pak Ruslan tadi, bahwa kita sudah melangkah untuk itu. Gapensi sudah punya website sampai dengan hari ini 32.000 anggota kami, data terakhir dari 2019 sudah kami sediakan website dengan beberapa konten, di mana konten-konten itu kami harapan kami bisa bicara, bisa interaksi dengan sistem big data yang akan terintegrasi nanti. Ada data perusahaan, ada data kualifikasi, legalitas, sertifikat, kemudian pengalaman, kemampuan keuangan, dan lain sebagainya. Yang kami harapkan ini bisa menjadi sumber sebagai pengembangan keberlanjutan dari setiap asosiasi yang harus melaksanakan fungsinya sesuai dengan regulasi yang ada. Next, kami juga berharap bahwa website ini akan menjadi pasar, akan menjadi titik temu dengan beberapa supply chains yang ada. Bahkan kami harapkan dari web kami ini tadi bisa menjadi marketplace seluruh anggota kami, rantai pasok yang mendukung kami, dan tidak menutup kemungkinan mutasi peralatan sumber daya yang dimiliki oleh anggota kami. Bapak Ibu semuanya, itu yang kami harapkan. Harapan dari integrasi big data. Yang pertama, tender kembali sesuai dengan rohnya, bahwa yang dikompetisikan itu adalah harga dan metode sesuai dengan kompetensi dari penyedia. Kemudian harapan selanjutnya, dengan digitalisasi sistem informasi terintegrasi jadi tools sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Sesdirjen tadi,
untuk tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah kami sampaikan bahwa kondisi penyedia saat ini masih sangat belum sesuai dengan harapan kita semuanya. Kalau Gojek saja, itu ada bintang 5, ada bintang 4. Tadi Ketua LPJKN sudah menyampaikan bahwa data up to date itu bisa menjadi salah satu instrumen untuk menghilangkan tahapan prakualifikasi. Kami harapkan outputnya nanti ketika semua kompetensi dari masing-masing penyedia ini sudah terangkum dalam platform besar sistem informasi ini, tidak juga akan memudahkan bagi seluruh pengguna jasa manakala menghendaki penyedia jasa sesuai dengan seleranya. Menjadi tidak apple to apple kondisi saat ini ketika perusahaan yang besar, overhead-nya tentu tinggi, harus berkompetisi dengan perusahaan yang dalam tanda kutip abal-abal dan lain sebagainya. Harapan terakhir sama dengan harapan panelis sebelumnya, bahwa integrasi big data ini tentu harus memberikan nilai tambah guna meningkatkan kualitas kinerja di bidang jasa konstruksi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan melengkapi panelis sebelumnya. Belum saya akhiri, saya kembalikan ke Pak Rudi Rusdiansah. Monggo Bapak. Terima kasih kepada Insinyur Agus atas paparannya yang sangat menarik dan membuat semakin hangat webinar ini. Karena persyaratan tender kadang-kadang dokumennya memang sangat tebal ya Pak ya, bukan main, dan kadang-kadang sering berubah-ubah jika terjadi perubahan sistem atau kepemimpinan gitu. Transparansi data, pemalsuan data masih terjadi gitu ya, terutama dan dokumen-dokumen persyaratan tender juga masih masif gitu. Nah, memang disinilah pentingnya big data dan data governance, tata kelola data itu menjadi penting. Dan ini sebetulnya ada di 2 undang-undang yang penting ya. Karena kalau ini berkaitan dengan tender, artinya itu dengan lembaga pemerintah, itu RUU dari Permen 1 Data Indonesia yang tadi disebutkan oleh Bu Dewi, itu menjadi sangat penting. Kalau terkait dengan datanya konsumen dan masyarakat, maka kita bicara mengenai RUU PDB, karena 1 Data itu hanya untuk lembaga pemerintahan gitu ya. Jadi 2 undang-undang ini akan menjadi sangat penting. Ya baik, kita semua sudah mendengarkan paparan dari keempat panelis yang sangat menarik, yang ahli dalam bidangnya masing-masing, dan sepertinya audiens juga sudah tidak sabar lagi karena pertanyaannya banyak sekali di Q&A. Karena waktu semakin pendek, maka moderator akan memilih beberapa pertanyaan dan mungkin kita serahkan semua pertanyaan dari floor saja gitu ya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama, ini dari Bapak Dedi Lembong. Izin bertanya, Ibu Dewi dan panelis yang lain, bagaimana regulasi pemerintah untuk menjamin hak-hak tenaga ahli agar dipenuhi? Karena untuk mendapatkan sertifikasi itu tidaklah mudah. Terima kasih. Mohon dijawab oleh Bu Dewi dan semua panelis yang lain. Silakan, kita mulai dengan Bu Dewi mungkin. Baik Pak Rudi, tadi menjamin hak dari tenaga ahli ya Pak ya. Saya kira kalau kita kaitkan dengan digitalisasi ini, justru dengan kita mulai mengembangkan sistem yang terintegrasi, kemudian tadi sertifikasi elektronik, saya kira justru ini akan dapat lebih menjamin profesionalisme dari seorang tenaga ahli dan juga menjamin dari keamanan data yang dimiliki oleh tenaga ahli tersebut gitu ya. Kalau sekarang tadi juga sudah disampaikan oleh beberapa panelis yang lain, seringkali misalnya sebuah sertifikat seorang tenaga ahli dipakai oleh satu badan usaha tertentu tanpa diketahui oleh si tenaga ahlinya, atau adanya pemalsuan data dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan sistem elektronik seperti ini, maka hal tersebut dapat dihindari. Saya kira itu merupakan salah satu bentuk dukungan dari pemerintah terhadap seluruh tenaga ahli,
bagaimana kita bisa lebih meningkatkan kualitas layanan untuk untuk memberikan pelayanan terhadap pembuatan satu sertifikasi dengan lebih baik gitu Pak. Karena pertama data pengalamannya sudah terinput di dalam sistem sehingga seluruh tenaga ahli itu sudah dipastikan bahwa pengalaman mereka itu adalah betul-betul pengalaman yang mereka peroleh, kemudian itu juga terrecord dengan baik. Saya kira itu akan memudahkan dari seluruh tenaga ahli untuk memproses sertifikasi. Mungkin demikian Pak, kalau kita kaitkan dengan digitalisasi ya. Terima kasih Bu Dewi. Mungkin Pak Ruslan ada mau menambahkan? Ya, saya tambahkan bahwa sebelum kita luncurkan namanya sertifikat elektronik, itu banyak sertifikat yang terbit tidak sepengetahuan yang berhak. Jadi ijazahnya mungkin di awal-awal dia mencari kerja tersebar di mana-mana, kemudian ijazahnya tersebut dipakai. Nah, dengan sertifikat elektronik kita dari sejumlah kalau nggak salah 300.000 pemegang sertifikat keahlian itu kan kita minta melakukan konversi. Jadi yang mereka sudah miliki dia bermohon untuk dikonversi ke elektronik. Dari 300.000 alhamdulillah yang kembali cuma 230.000 gitu. Jadi 80.000 itu orang-orang yang menggunakan hak orang lain untuk memperoleh sertifikat. Jadi itu langsung kita hapuskan dari sistem dan yang tadi menggunakan data portofolio orang lain untuk memperoleh sertifikat yang kemudian yang tadi sampaikan Pak Agus dijual, disewakan di Tokopedia, itulah yang mulai berkurang. Ke depan dengan digitalisasi pasti tadi apalagi sudah diintegrasikan dengan Dukcapil, sudah diintegrasikan dengan pajak. Nah, kemudian mereka harus melaporkan pengalaman profesionalnya setiap mereka selesai bekerja. Nah, disinilah jaminan bahwa benar-benar pemegang sertifikat adalah berhak, dan kemudian pemegang sertifikat tentunya akan memperoleh remunerisasi yang sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang. Jadi tenaga ahli kalau mendapatkan pekerjaan pengalaman jangan tidak melapor, sebab begitu tidak melapor dianggap orangnya sudah tidak beraktivitas di sektor konstruksi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ruslan. Menarik sekali Pak Ruslan ya. Jadi memang ya, oleh karena itu memang Permen PDP ini, Permen dari Satu Data Indonesia itu sangat penting, dan juga nantinya kita menunggu RUU PDP juga sangat penting. Pak, mungkin Pak Faisal mau menambahkan? Ya Pak Rudi, jadi mungkin sedikit aja saya tambahkan. Memang Perpres 391 data ini jadi sangat penting sekali untuk direalisasikan, sehingga satu data berkaitan dengan apapun, baik itu jaminan terhadap tenaga ahli, validitasnya, integritasnya ini bisa kita wujudkan, dan ini pasti butuh bantuan platform yang kuat juga, dan ini menjadi challenge buat Telkom untuk bisa membantu dan mengassist supaya ini bisa direalisasikan. Dan menurut kami teknologi yang hari ini sudah ada, emerging teknologi itu sangat bisa membantu kita untuk benar-benar memastikan bahwa sertifikat ini tidak bisa dipalsukan. Misalnya penerapan blockchain ya, stempel token blockchain ini bisa dipastikan akan tidak bisa dirubah oleh siapapun, dan ini akan memastikan bahwa si sertifikat elektronik ini tidak bisa dikasih dan tidak bisa digunakan oleh pihak lain, karena di blockchain itu semuanya tertracing. Tapi ini adalah emerging teknologi yang challenging buat kita bisa terapkan, khususnya buat sertifikasi, bahkan buat hal-hal lain juga sangat-sangat challenging. Mungkin Pak Agus bisa menambahkan, Pak Agus? Cukup Pak. Cukup Pak. Baik, kalau gitu kita menuju pertanyaan yang berikutnya ya, dari Pak Teguh. Pertanyaannya kepada semua panelis sebetulnya. Seperti apa proses validasi kebenaran data yang dikirimkan oleh pemohon? Seperti apa proses validasi kebenaran data yang dikirimkan oleh pemohon dan diproses oleh sistem PSIKI atau SIGK dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa ditanggapin mulai dari Bu Dewi aja, mulai dari Bu Dewi dulu. Pak Rudi, mohon maaf saya kurang clear dengan pertanyaannya. Oke, pertanyaannya seperti apa proses validasi kebenaran data yang dikirimkan oleh pemohon? Oh, oke.
Untuk proses validasi ya Pak ya. Jadi untuk yang sekarang ini yang sudah kita laksanakan, ini input data pengalaman yang 5 tahun lampau Pak. Jadi data pengalaman ini sebetulnya yang untuk 5 tahun lampau, bahkan 15 tahun lampau, sebetulnya sudah kita gunakan untuk proses tender atau seleksi yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu ya Pak ya. Jadi sebetulnya data pengalaman itu sudah ada di data SPSE dan juga data e-monitoring Kementerian PUPR. Dan data pengalaman itu juga sudah ada di data SIKI, karena pada saat si badan usaha atau tenaga ahli ini mengajukan pengajuan permohonan sertifikat badan usaha ataupun sertifikat kompetensi keahlian, itu sudah juga menginput data pengalaman. Nah, dari ketiga sistem ini kita ambil Pak datanya untuk yang 5 tahun lampau. Jadi kita ambil data EMON, data SPSE, dan kemudian data yang ada di dalam SIKI. Nah, untuk 5 tahun lampau ini kami meminta seluruh tenaga ahli dan badan usaha untuk melakukan menggunakan mekanisme self declare Pak. Jadi kalau ada data yang sama, beririsan, pengalaman yang sama dari 3 sistem tersebut, mereka harus memilih salah satu, mana yang akan mereka ambil, dari sistem mana yang akan mereka ambil, dan kemudian mereka harus lengkapi, Pak, kelengkapan datanya. Karena ada beberapa yang ternyata di dalam EMON, ada data pengalaman satu badan usaha, tapi kemudian data kontraknya tidak ada, atau mungkin data pengguna jasanya tidak ada. Nah, ini yang harus dilengkapi. Setelah lengkap, mereka baru bisa melakukan submission atau bisa melakukan pengiriman data kepada sistem dan tersimpan data pengalamannya. Seperti itu. Jadi metodenya dengan menggunakan self declare untuk yang 5 tahun lampau. Nah, ini self declare ini tentunya tidak terlepas dari konsekuensi sanksi kalau ada terjadi pemalsuan data. Itu tentunya kita nanti mengikuti aturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku jika dilakukan pemalsuan data. Nah, dalam rancangan peraturan pemerintah, awalnya untuk yang inputting data terkini, itu kita akan melakukan proses validasi dengan melakukan verifikasi terhadap si pemilik proyek, Pak. Jadi setiap badan usaha A, misalnya dia mengakui ada pengalaman di satu paket pekerjaan tertentu, dan ini kemudian diikut ke dalam sistem, nantinya LPJK harus melakukan validasi terhadap si pemilik proyek. Tapi kemudian kemarin setelah dilakukan pembahasan dengan Kementerian Perekonomian dan juga dengan Kementerian Hukum dan HAM, ternyata proses verifikasi dan validasi jika dilakukan seperti itu akan begitu banyak proses validasi yang harus kita lakukan, dan itu akan memakan waktu. Jadi kita mengambil contoh proses validasi yang dilakukan melalui sistem LHKPN atau sistem pajak. Jadi sistemnya mereka menginput data dan kita menggunakan azas kepercayaan. Kita trust kepada penyedia jasa bahwa mereka akan menginput data yang benar. Tetapi di situ mereka harus sudah mengisi surat pernyataan di depannya bahwa jika data yang disampaikan itu adalah data yang betul-betul data yang sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki. Nah, jika mereka memasukkan data yang tidak sesuai, maka ini sanksinya kita berlakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Pak. Jadi pemalsuan data. Pemalsuan data ini tentunya ada undang-undang sendiri yang mengatur hal tersebut. Itu Pak Rudi, terima kasih. Jadi sepertinya proses self-assessment ya Bu ya, seperti ya, self-assessment Pak. Dan ya semoga-moga ini undang-undang RUU PDP ini segera keluar, karena kalau itu keluar, pemalsuan data itu hukumannya cukup berat sekali gitu ya. Sangat berat sekali Pak, betul. Ya, sangat berat sekali. Ada pidana ya. Penjaranya Bu. Ya, betul Pak. Di rancangannya itu. Betul. Ya. Baik, mungkin Pak Ruslan mau menambahkan? Iya, bahwa kalau dari terhadap permohonan sertifikat baik usaha maupun tenaga kerja itu yang sudah terintegrasi ke itu baru Dukcapil. Namun demikian ada syarat lain yang perlu kita validasi, terutama terkait dengan apakah yang disampaikan Pak Agus tadi, apakah persetujuan Kumham terhadap satu usaha itu ini, sehingga ya, kita belum memperoleh
integrasi, tapi kita cek langsung ke Sismi Bakun. Demikian juga halnya pajak terkait dengan pengalaman pekerjaan yang disampaikan Bu Ses tadi, bahwa persyaratan kita bahwa untuk memperoleh tingkatan kualifikasi usaha, maka ada pengalaman pekerjaan. Pengalaman pekerjaan kita kemudian klarifikasi apakah benar pengalaman kontrak tersebut itu kita validasi melalui pembayaran PPN pada setiap menerima termin. Jadi di PPN elektronik yang ada sekarang itu sudah ada barcode-nya, kita tinggal scanner barcode-nya, kelihatan apakah kontrak ini adalah dibayar oleh badan usaha yang bersangkutan. Kedepan apabila sudah terintegrasi yang tadi sampaikan Ibu Ses, maka validasi secara langsung itu sudah pada saat bermohon itu sudah tahu bahwa ini tidak valid gitu ya, sehingga mungkin dia akan menggunakan kontrak yang benar. Jadi kontrak palsu atau abal-abal yang disampaikan untuk sebagai persyaratan sertifikasi itu langsung tertolak oleh sistem. Itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ruslan. Pak Faisal mungkin mau menambahkan? Iya, tadi saya menggarisbawahi adalah proses validasi ini akan semakin cepat ketika memang satu data kemudian terintegrasi ini menjadi kata kunci yang menjadi fundament ya. Jadi kalau itu terjadi, saya kira ini menjadi penting sekali, menjadi milestone bagaimana proses validitas atau validasi terhadap data ini jadi semakin cepat dan kita jadi lebih produktif gitu. Karena proses validasi ini pasti akan makan waktu, cross check sana sini, dan hasilnya sangat menentukan buat kepentingan bisnis kita ke depan. Baik, terima kasih. Pak Agus, mungkin mau menambahkan? Sedikit izin nambahkan Pak Rudi. Ya, asosiasi saat ini memiliki hak verifikasi dan memiliki kewenangan verifikasi dan validasi awal dari semua permohonan anggota kami. Semuanya portofolio hanya dilampiri 1 lembar surat pernyataan kebenaran data. Menjadi tugasnya asesor untuk memverifikasi kebenaran data. Kami harapkan supaya para asesor ini tidak ada lagi subjektivitasnya, sehingga ke depan dengan adanya integrasi big data ini tinggal menjalankan klik-klik saja, termasuk jejak digital. Setiap badan usaha, tenaga ahli, tenaga terampil, itu siapa asesornya. Mungkin itu Pak Rudi. Ya, terima kasih. Baik, kita ada pertanyaan berikutnya, ini menarik dari Pak Adrian. Pertanyaannya sebetulnya lebih banyak ke Telkom, tapi jadi pertanyaannya adalah bagaimana Telkom, tapi saya bisa berubah dikit bagaimana maksudnya itu data controller. Jadi data controller itu bisa Telkom, bisa juga LPJK, bisa juga PU gitu ya. Karena mempunyai data yang besar gitu. Jadi pertanyaannya begini, bagaimana Telkom sebagai data controller memberikan jasa dan pemrosesan data kepada third party data prosesor dengan tetap melindungi data privacy pemilik data sesuai dengan RUU PDP. Perlu diulangin? Saya ulangin ya. Bagaimana Telkom sebagai data controller, jadi Telkom ini datanya besar, bisa juga LPJK datanya besar, PU juga datanya besar, memberikan jasa pemrosesan data kepada pihak ketiga, biasanya itu disebut data controller, data prosesor, dengan tetap melindungi privasi pemilik data sesuai dengan rancangan Undang-Undang PDP. Mungkin bisa dimulai dari Pak Faisal dulu mungkin. Ya, terima kasih Pak Rudi, pertanyaan yang menarik dan challenging juga ya, karena Telkomsel memang sangat-sangat disorot dalam konteks seperti ini ya. Jadi kemarin juga ada beberapa kasus yang memang kita jadi sangat disorot sekali, tapi memang concern dari sisi korporasi itu pertama adalah kita memang melindungi data customer kita dengan sangat-sangat hati-hati. Kita punya unit yang kita jadikan fokus hanya untuk mengamankan data-data itu. Ada data governance, ada data security, data compliance, dan seterusnya. Dan kita juga mengaktifkan namanya customer concern ya. Jadi sebelum data itu kita serahkan kepada misalnya, walaupun itu sebenarnya bukan data-data yang direct ke perorangan, tapi adalah data yang sifatnya agregasi ya. Data agregasi ini juga sudah kita sesuaikan sekali dengan PDP itu, dan
diawali dengan customer concern, karena kesediaan customer untuk di-share informasinya itu menjadi dasar yang memungkinkan kita untuk melakukan proses lebih lanjut. Jadi ada customer concern aktif yang kita jalankan terlebih dahulu, Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak. Nah, sekarang pertanyaan, jadi saya rubah dikit. Tadi kan bagaimana Telkom, sebetulnya bisa juga bagaimana PUPR atau bagaimana LPJK sebagai data controller itu melindungi data konsumennya, gitu ya, data anggotanya, gitu maksudnya. Mungkin bisa mulai dari Bu Dewi. Rudi, mungkin ini sudah sangat teknis sekali ya Pak ya, tapi saya kira untuk perlindungan data ini tim IT kami juga sudah memperhitungkan ya Pak ya, karena sekarang ini juga untuk pelaksanaan tender atau seleksi, tim Pusdatin kami juga sudah sangat sigap untuk melindungi data-data terkait dengan tender. Saya kira ini treatmentnya akan sama Pak dengan proses tender atau seleksi. Jadi bagaimana melindungi data ini dari hacker gitu ya, itu juga sudah dilakukan. Saya kira ini sistemnya sama karena semuanya akan dihimpun dalam sistemnya pu.go.id Pak. Jadi bagaimana teknisnya ini sebetulnya tim IT saya yang bisa menjawab Pak. Tapi ini pastinya ini sudah diperhitungkan oleh Kementerian PUPR. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Ruslan mungkin bisa menambahkan? Iya Pak Rudi, memang ini salah satu kelemahan Siki bahwa seluruh data yang ada itu bisa ditrace oleh publik. Dan dengan Pak, apalagi ada data operasional, ada yang database yang sudah jadi gitu ya. Nah dengan perubahan database yang kita lakukan itu insya Allah nanti saya tidak tahu perkembangannya nih ya, apakah sudah selesai. Ada data publik yang kita khusus untuk konsumsi publik dan ada data untuk konsumsi pengolahan analisis gitu. Jadi misalnya data anggota Gapensi itu hanya boleh dibuka oleh Gapensi gitu. Tapi data statistik terhadap bagaimana kapasitas penyedia jasa nasional itu muncul ke publik. Nah, ini sekira sedang dalam proses, kita akan lindungi data tersebut dan memang banyak di persaingan di dalam tender itu kemudian menggunakan data LPJK untuk melawan pemenang yang sudah menang gitu. Dan ini yang merepotkan kita juga, Pak. Dan insya Allah sebelum kami berakhir ke pengurusan, kita sudah pisahkan mana data publik dan mana data yang hanya digunakan oleh yang berwenang menggunakannya. Betul Pak, itu tantangannya bukan main Pak. Karena data membedakan data publik dan data privat, data privacy yang dari karena ada data yang milik privacy dari asosiasi ya Pak ya, misalnya asosiasi gitu. Dan badan usaha ya. Badan usaha, kemudian badan usaha pun punya data yang harusnya konfidensial kan Pak. Betul. Nah, jadi itu tantangannya memang besar dan Pak nanti kalau ada RUU PDP ini harus hati-hati Pak, karena sanksinya bukan main. Oke. Dendanya juga bukan main itu. Jadi apabila terjadi pemalsuan, jadi data controller ini yang seperti LPJK, baik mungkin juga pemerintah gitu ya, yang memiliki data besar, Telkom juga harus hati-hati, harus benar-benar membaca itu RUU PDP. Saya melihatnya juga agak mengerikan karena banyak ada sanksi-sanksinya itu sebenarnya dia tuh meniru dari RUU dari undang-undang dari EU GDPR. Tapi di EU GDPR itu tidak ada sanksi pidananya. Jadi penjara itu tidak ada. Sedangkan di Indonesia ini ada, meskipun dendanya memang mereka lebih besar. Baik, sepertinya kita sampai di penghujung panel diskusi ini. Adalah pengalaman yang menarik sebagai moderator dari para panelis yang sangat pakar di bidangnya masing-masing, serta audiensi yang sangat antusias. Ya, jadi untuk mengakhiri panel diskusi ini, moderator membuat 3 kesimpulan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai berikut. Jadi tadi kita bicara mengenai Perpres 39 2019 tentang Satu Data Indonesia yang sangat perlu diperhatikan bagi institusi penyelenggara negara untuk menghindari tumpang tindih data menuju transparansi integritas data. Dan kita harus perhatikan juga RUU PDP yang harusnya tahun ini harusnya menjadi undang-undang, tapi karena ada Omnibus Law
sehingga sebetulnya RUU PDP ini mungkin akan tahun depan gitu ya, bagi enterprise, terutama yang sifatnya itu yang punya data besar seperti data controller dan konsumen gitu. Yang kedua, transformasi digital menuju industri 4.0, big data, AI, dan cloud itu keniscayaan dan memang nyata dan dibutuhkan untuk menjawab tantangan industri jasa konstruksi ke depan. Kementerian PUPR mengembangkan SIJK, Sistem Informasi Jasa Konstruksi, LPJK mengembangkan SIGI dengan big data gitu. Yang ketiga, industri jasa konstruksi di Indonesia sudah mulai banyak menjalankan transformasi digital pada beberapa macam majority. Ada yang sudah menerapkan conventional small data, pakai sistem konvensional, tapi prosesnya cukup baik, menghasilkan data warehouse yang bermanfaat. Ada yang sudah mulai menggunakan transformasi menggunakan big data seperti data warehousing, seperti LPJK sudah mulai mengadop ekosistem Hadoop gitu ya. Dan ada juga yang sudah mulai memanfaatkan algoritma AI gitu ya. Baik, sekarang tibalah waktunya moderator harus mengakhiri sesi yang sangat menarik sekali. Mari kita beri aplaus kepada semua panelis, juga kepada audiensi dan kita semua. Sampai jumpa di sesi webinar berikutnya. Dan waktu dan layar saya kembalikan kepada MC Bu Farah, pembawa acara. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, demikian diskusi yang sangat menarik tentang digitalisasi jasa konstruksi bagi kesiapan industri yang terintegrasi. Dan sebelum kami akhiri, kami mohon kesediaan para narasumber dan juga Bapak Moderator untuk berkenan melakukan sesi virtual foto yang akan diabadikan oleh panitia. Dalam hitungan mundur, 3, 2, 1. Ya, satu kali lagi, 3, 2, 1. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan moderator. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam acara webinar ini. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat,